Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa atas seluruh anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kami. Engkau memberikan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami juga mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu berkarya dalam hidup kami, memberikan pengertian pemahaman supaya kami Tuhan dapat melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang waktunya. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus. Jemaat Korintus termasuk salah satu jemaat yang berkembang, yang anggotanya terdiri dari golongan Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi pada satu ketika terjadi perpecahan akibat kesalahpahaman antar anggota jemaat itu. Terjadi perselisihan akibat pengelompokan yang sangat merugikan kehidupan mereka. Terjadinya kelompok yang saling gugat-menggugat pihak yang lain demi pembenaran kelompoknya. Situasi yang begitu mencekam itu langsung dilaporkan oleh seorang yang bernama Chloe kepada Paulus. Dalam laporannya itu, dia menjelaskan bahwa di Korintus telah terjadi perpecahan di tengah jemaat itu sendiri yang saling menyalahkan dan membenarkan kelompok atau golongannya sendiri. Untuk itulah Paulus mengingatkan mereka supaya para anggota atau pelayan Tuhan termasuk dirinya sendiri jangan dianggap sebagai pemilik jabatan yang harus dihormati secara berlebihan. Tetapi mereka adalah hamba Tuhan, pekerja yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Jadi bukan untuk mencari kehormatan, tetapi bekerja demi kemuliaan nama Tuhan sebagai pengutus mereka. Paulus menekankan supaya penggolongan yang menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan itu harus segera dihentikan. Paulus juga mengingatkan mereka bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Dengan terjadinya kelompok itu, di sana sudah terjadi saling menyalahkan dan menghakimi, yang tentunya mereka sama-sama mencari kelemahan kelompok lain demi pembenaran kelompoknya. Bila hal itu terus berlanjut, sudah dapat dipastikan bahwa perjalanan gereja itu semakin pecah dan lama-lama akan hancur. Untuk itulah Paulus berusaha meredam situasi itu dan menekankan kesatuan dan jangan saling menghakimi. Paulus juga tidak membenarkan dirinya dan tidak akan tampil sebagai hakim yang mengadili orang atau golongan lain, karena hanya Tuhanlah yang pantas untuk menghakimi manusia, termasuk dirinya juga. Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang terjadi di jemaat Korintus itu, hal itu pula lah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengaku orang percaya, tetapi hidupnya tidak dapat dipercayai. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak pelaku kasih yang sesungguhnya. Banyak orang yang mengaku cinta akan kesatuan dan persekutuan, tetapi dalam praktek kehidupannya sering menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Kita sebagai orang Kristen harus merasa malu bila di sana sini kita pecah karena perbedaan pendapat.
bahkan saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita tidak sadar bahwa dengan terjadinya perpecahan dan perselisihan dalam diri kita, itu akan mencabik-cabik tubuh Kristus. Kita boleh saja berkompetisi, berlomba untuk menampilkan yang terbaik, tapi harus dihindari cara-cara yang tidak menyebabkan, cara-cara yang dapat menyebabkan persaingan, kompetisi yang tidak sehat. Saudara yang dikasihi, kalau kita lihat tadi, kita jangan menghakimi, karena kita tidak perlu menghakimi orang lain, karena belum tentu kita berada di pihak yang benar. Tetapi sebaliknya, kita mengintrospeksi diri kita. Salah satu faktor yang buruk dari menghakimi itu adalah bahwa kita merasa diri kita menjadi pusat segala nilai kebaikan. Tunggulah hingga Tuhan datang kembali. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Karena itu, marilah kita dengan bijak melakukan penghakiman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita tugas untuk menghakimi orang lain, tetapi mari koreksi diri. Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk mempersatukan, untuk menjalankan kasih yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak saling menghakimi, karena kami tidaklah orang yang benar, tetapi biarlah Tuhan akan melihat, menghakimi kami nanti kelak ketika kami sudah berlalu dari dunia ini. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami untuk selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, menunjukkan kasih yang kami terima dari Engkau, supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya persatuan, kedamaian terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.